Salam bahagia. Seperti biasa, pada kesempatan ini kami proses pendinginan setelah kami jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Dan seperti biasa, dalam proses pendinginan kami rutin melakukan sharing kehidupan berdasarkan pengalaman hidup kami dan khususnya hidup saya. Dan tema kali ini adalah berterima kasih kepada yang mencaci maki. Ya, ini tema yang kontroversial, tema yang paradoksal, sesuatu yang wajar ketika seseorang akan merasa senang ketika mendapatkan pujian, ketika mendapatkan dukungan dari orang lain, ketika mendapatkan penghargaan atas prestasi, atas kelebihan dirinya. Dan sebenarnya juga sesuatu yang wajar, yang alamiah, yang manusiawi ketika seseorang menjadi marah, menjadi tersinggung, dan kemudian mencaci maki ketika mendapatkan hinaan, mendapatkan caci maki, mendapatkan hujatan. Jadi marah, tersinggung, balik membalas dengan caci maki, dengan hinaan, dengan hujatan. Jadi sama-sama dicaci maka mencaci. Ketika dibenci kemudian membenci. Ketika dihujat kemudian menghujat. Sesuatu yang wajar dan alamiah, manusiawi, sesuatu yang biasa. Namun mengapa saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa berusaha lapang dada, bisa menguasai diri, bahkan bisa tenang, bersyukur dan berterima kasih ketika ada orang yang menghina, mencaci maki, bahkan menghujat. Karena ternyata berdasarkan pengalaman saya bisa menyadari ketika orang marah, tersinggung, mencaci maki saya, karena adalah pertama, bisa jadi orang mencaci, menghina, marah, tersinggung kepada saya karena memang itu kesalahan saya. Jadi ya saya berusaha untuk menerima dan belajar untuk lapang dada atas hinaan, atas hujatan karena kesalahan saya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di sharing kehidupan sebelumnya. Juga barangkali saya mendapatkan kemarahan dan ada orang tersinggung dan marah kepada saya dan kemudian mencaci maki saya adalah ketika sebenarnya saya berusaha berniat baik, tetapi cara saya salah. Sehingga seseorang melihat bukan niat baik saya, tapi cara saya yang salah, yang membuat tersinggung, membuat kemarahan dirinya sehingga mencaci maki dan menghujat saya. Dan saya juga belajar untuk menerima kenyataan tersebut. Dan kemudian yang ketiga, yang paling krusial adalah justru ketika saya sudah berbuat baik, berusaha baik dengan cara yang baik, tapi masih mendapatkan kemarahan, bahkan saya dianggap pecundang, pahlawan kesiangan karena saya sudah berbuat baik, tapi masih diharapkan terus. Jadi ketika saya berhenti berbuat baik, kemudian marah karena kebaikan saya sudah merupakan suatu kewajiban, seolah-olah hak seseorang, saya harus berbuat baik terus. Dan ketika saya istirahat untuk berbuat baik, tidak berbuat baik kepada seseorang, kemudian marah, membenci, tersinggung dan melupakan apa yang sudah saya perbuat. Saya sudah berbuat baik banyak kepada seseorang, tapi itu dibuat lupa, seolah tidak ada artinya. Dan hanya ketika saya berhenti, padahal saya tidak berbuat salah, hanya berhenti, istirahat sebentar untuk berbuat baik, itu pun saya mendapatkan kemarahan. Jadi membingungkan. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, 3 hal pengalaman saya tersebut, berbuat salah kemudian saya dimaki, dibenci, dicaci maki,
kemudian saya berusaha berbuat baik, tapi cara saya salah, dicaci maki, orang marah dan tersinggung. Bahkan ketika saya berbuat baik pun masih juga kena marah, kena caci maki, dimarahin. Kebaikan saya yang banyak tidak ada artinya hanya karena saya pernah istirahat sebentar, bahwa nanti saya juga akan berbaik lagi. Itu pun saya pernah mengalami hal tersebut. Tetapi kemudian mengapa saya berusaha untuk lapang dada, untuk tenang, untuk bisa menguasai diri, berusaha untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, membalas kemarahan dengan kemarahan, membalas hujatan dengan hujatan, membalas kebencian dengan kebencian. Karena justru yang pertama, ketika orang membenci saya, mencaci maki saya, menghujat saya, dan saya membalas yang sama, membalas dengan kebencian juga, kemarahan juga, maka ada tenaga, effort saya, pikiran saya hanya untuk memikirkan bagaimana saya membalas hal-hal yang negatif dengan negatif. Jadi saya malah rugi dua kali. Saya sudah dicaci maki dengan hal yang negatif, saya membalas dengan negatif, malah jadi saya rugi. Effort saya rugi, tenaga saya, pikiran hanya berusaha membalas dendam. Jadi akhirnya ya sudahlah, saya berusaha untuk menerima caci maki, hujatan, kemarahan, kebencian karena kesalahan saya atau karena kebaikan saya dengan lapang dada dan saya tenang. Saya tidak ingin kebahagiaan saya dipengaruhi oleh respon sikap orang lain. Entah orang lain memuji saya, ya saya tetap berusaha bahagia. Ketika orang mencaci, membenci saya, ya saya berusaha untuk bahagia. Saya pengen damai-damai, tentram saja. Terserah orang memuji saya, memaki saya, menghina saya, membenci saya ingin damai, bahagia, tentram hidup saya. Yang kedua, saya tidak ingin membalas hal yang negatif. Saya tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan. Dan saya justru berterima kasih kepada orang yang membenci saya, mencaci maki saya, menghujat, menghina saya. Karena justru dari sikap orang tersebut, saya belajar banyak untuk semakin mendewasakan diri saya. Untuk belajar saya semakin bijak matang. Jadi ya saya juga berterima kasih. Karena itu saya belajar untuk melihat memang dengan kebencian, dengan hujatan yang saya terima, saya juga belajar untuk melihat kekurangan saya, kelemahan saya, kesalahan saya. Jadi itu yang ketiga. Jadi akhirnya pertama saya belajar untuk menerima hujatan, hinaan dengan lapang dada dan tidak membalas dengan hal-hal yang negatif dengan hujatan dan hinaan, karena saya tidak ingin effort saya atau tenaga pikiran saya hanya untuk memikirkan hinaan dan caci maki orang. Yang kedua, saya juga tidak akan membalas hinaan dengan hinaan, caci maki dengan caci maki, karena saya justru berterima kasih. Saya bisa belajar mendewasakan diri saya, belajar untuk saya semakin matang, semakin bijak. Yang ketiga, saya tidak membalas hinaan dengan hinaan, caci maki dengan caci maki. Saya belajar berusaha untuk menerima caci maki, hinaan, karena dengan itu saya belajar untuk melihat kekurangan, kelemahan dan kesalahan saya bisa memperbaikinya. Demikian saudara-saudaraku, jadi ketika saudaraku dihina, dicaci maki, dihujat, tidak usah membalas yang sama. Jadi ketika kita menerima yang negatif, kita buat yang negatif menjadi positif bagi diri kita. Salam semangat, salam bahagia. Terima kasih.